Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4983 sampai bab 4985. Chen Ping tidak menyadari bahwa orang yang diam-diam mengendalikan kota Feihu berasal dari kuil, khususnya guru ke-8 kuil, Huo Zhao. Begitu pula, Huo Zhao tidak menyangka bahwa Chen Ping akan menjadi salah satu orang yang datang untuk berunding. Dia bahkan mungkin tidak menduga bahwa Chen Ping dapat menaiki tangga surgawi dengan begitu cepat untuk mencapai alam surgawi. Pada saat itu, di rumah Tuan Kota Feihu, Chen Ping, Bai Yi, dan Mat Immortal tidak beristirahat. Sebaliknya, mereka menatap malam yang semakin gelap dan diam-diam menyelinap keluar dari kamar mereka. Rumah Tuan Kota ini sangat besar. Di mana kita harus mulai mencari Niu Ben? Bai bertanya, sedikit mengernyit. Ayah mertua, aku sudah memasukkan sedikit auraku ke dalam tubuh Niu Ben. Sekarang, aku hanya perlu merasakan aura itu untuk menemukannya, jawab Chen Ping. Dia kemudian perlahan-lahan memperluas indera keilahiannya, mencari jejak yang telah ditinggalkannya pada Niu Ben. Tak lama kemudian, Chen Ping mendeteksinya dan mengikuti arahan aura itu menuju halaman belakang rumah besar itu. Meskipun ada tentara yang berpatroli di sepanjang jalan, Chen Ping dan kelompoknya berhasil menghindari mereka. Karena rumah penguasa kota Feihu terletak di antara belasan kota, tidak akan ada penjahat yang berani menyusup, dan prajurit yang berpatroli pun menjadi longgar. Di sebuah ruangan di halaman belakang, Chen Ping berhenti. Niu Ben ada di sana, kata Chen Ping sambil menunjuk ke arah ruangan itu. Tampaknya Niu Ben tidak dianiaya. Ia tidak dikurung di ruang bawah tanah, tetapi dikurung di sebuah kamar yang merupakan perlakuan yang relatif baik. Aku akan menyelamatkannya, kata Mat Immortal, ingin segera masuk dan membawa Niu Ben keluar. Namun Chen Ping menahannya, tunggu, biarkan aku memeriksa formasi apapun. Chen Ping berjongkok perlahan, menggambar tanda aneh di tanah dengan tangannya. Ia kemudian mengisinya dengan semburan energi abadi. Berdengung. Saat rune itu bersinar, rumah di hadapan mereka pun mulai berkilauan. Jelas, ruangan itu dikelilingi oleh formasi. Jika Mat Immortal menyerang dengan gegabah, formasi itu akan terpicu dan mustahil untuk melarikan diri. Sialan, orang-orang ini sangat berhati-hati. Membentuk formasi di tempat yang dijaga ketat seperti ini. Mat Immortal mengumpat. Chen Ping tidak berkata apa-apa. Sambil mengamati formasi itu, dia perlahan-lahan menekan telapak tangannya ke formasi itu. Ia bermaksud menghancurkan formasi itu dengan paksa daripada mencari intinya, karena waktunya terbatas. Cahaya keemasan terpancar dari telapak tangan Chen Ping, dan formasi di sekitar rumah itu berangsur-angsur meredup hingga menghilang sepenuhnya. Selesai, kata Chen Ping. Mat Immortal bergegas masuk ke ruangan dan menyeret Niu Ben keluar. Niu Ben yang terkejut dan hendak berteriak, langsung menutup mulutnya saat melihat Chen Ping. Jangan bicara. Ikuti kami, aku akan mengeluarkanmu, kata Chen Ping kepada Niu Ben. Mata Niu Ben melebar, dan dia mengangguk penuh semangat. Chen Ping dan kelompoknya mulai mengawal Niu Ben keluar dari istana Tuan Kota. Tetapi saat mereka meninggalkan halaman belakang, mereka langsung bertemu Li Tianbao.
Li Tianbao datang untuk mengantarkan perbekalan kepada Niu Ben, tidak ingin dia menderita. Lagi pula, Li Tianbao telah menghabiskan bertahun-tahun di kota Badak, di mana Niu Ben memperlakukannya dengan baik, bahkan mengangkatnya sebagai manajer pavilion Tianbao. Namun, sebagai penduduk asli kota Feihu, Li Tianbao tahu tugasnya dan tidak punya pilihan. Ketika Li Tianbao bertabrakan dengan kelompok Chen Ping, kedua belah pihak membeku karena terkejut. Chen Ping bereaksi cepat dan menyerang Li Tianbao dengan telapak tangannya. Dia harus menjatuhkan Li Tianbao sebelum dia bisa membunyikan alarm, atau melarikan diri bersama Niu Ben akan hampir mustahil. Li Tianbao secara naluriah bergerak untuk melawan, tetapi karena suatu alasan, dia menarik tangannya, membiarkan telapak tangan Chen Ping menghantam dadanya dengan keras. Li Tianbao terpental, kepalanya terkulai saat ia jatuh pingsan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat Li Tianbao yang pingsan, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa Li Tianbao ini sengaja tidak melawan dan bahkan tidak bersuara. Pada saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia membawa Niu Ben dan segera melarikan diri dari Menshan Tuan Kota. Meninggalkan rumah Tuan Kota, Chen Ping melihat sekeliling dan memutuskan untuk pergi ke pegunungan di wilayah barat. Kakak, kita harus pergi ke utara untuk mencapai kota Bada secepatnya. Mengapa kita harus mengarah ke arah barat? Tanya Crazy Immortal dengan bingung. Kita datang jauh-jauh dari utara, penghalang itu terlihat, yang satu lebih ketat dari yang lain. Dan arah ke barat, karena mengikuti Rhino City tidak bertetangga, jadi hambatan ke arah ini lebih sedikit. Chen Ping menjelaskan. Sebenarnya Chen Ping sedang berjalan ke arah barat karena dia juga ingin melihat ke atas pegunungan itu. Untuk melihat kota kecil di pegunungan itu, orang-orang seperti apa yang ada di sana, dan apakah dugaannya itu benar atau tidak. Namun, saat Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan istana Tuan Kota dan menuju ke arah pegunungan sebelah barat, alarm yang memekakan telinga tiba-tiba berbunyi di seluruh istana Tuan Kota. Sebuah sosok tunggal melesat dari Menshan Tuan Kota saat sejumlah besar prajurit tempur mulai mencari Chen Ping dan keberadaan mereka. Beritahukan kepada semua kota dan desa untuk menjaga gerbang dengan ketat, jangan biarkan beberapa orang dari kota Badak lolos. Xie Chong menatap Li Tianbao yang tak sadarkan diri dan meraung keras. Dia tidak menyangka bahwa di wilayahnya sendiri, Chen Ping dan yang lainnya berani menyelamatkan Niu Ben. Sekalipun mereka berhasil lolos dari kediaman penguasa kota, akan mustahil bagi mereka untuk lolos dari seluruh kota Feihu. Dengan puluhan kota dan desa di sekeliling mereka, akan mustahil bagi mereka untuk lolos. Mendengarkan alarm yang menusuk telinga, Chen Ping tahu bahwa dirinya telah terekspos. Pihak lain telah menyadari bahwa Ben Yu telah diselamatkan. Kita harus mempercepat langkah, kata Chen Ping. Abadi gila menggendong Ben Yu dan mereka berempat berlari ke arah barat di bawah cahaya bintang-bintang malam. Chen Ping menatap bintang-bintang di langit, masing-masing bintang cemerlang dan tiada tara. Chen Ping tahu bahwa ketika dia melihat bintang-bintang sekarang, itu pasti 10.000 dunia. Bumi di dunia sekuler pasti ada di salah satunya. Mereka berlari makin cepat dan tidak berani terbang di angkasa karena target terbangnya terlalu besar. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, di luar terdapat dataran luas dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun untungnya, terdapat jarak ratusan mil antar kota yang memberi Chen Ping dan yang lainnya waktu bernapas. Jika satu kota bersebelahan dengan kota lain,
Chen Ping takut akan sulit bagi mereka untuk keluar. Dengan jarak beberapa ratus mil, Chen Ping dan anak buahnya akan mampu menerobos dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika mereka sampai di dasar kota, para pengawal yang menjaga kota itu hendak menanyai Chen Ping dan yang lainnya tentang sesuatu ketika Chen Ping menyerang. Sikat. Dengan lambaian pedang tebasan naga, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke arah gerbang kota seperti meteor. Para penjaga yang mempertahankan kota bahkan tidak sempat berteriak, mereka semua tewas di bawah pedang Chen Ping. Inilah efek yang diinginkan Chen Ping, pertarungan cepat dan tidak membuat yang lain waspada. Jika Xie Chong tahu mereka datang dari arah barat, dia pasti akan mengirim sejumlah besar pengejar. Ayo pergi. Setelah Chen Ping membunuh penjaga gerbang kota dengan 1 serangan pedang, tanpa ragu-ragu, dia melompat dan terbang melintasi kota. Seperti ini, Chen Ping terus memenggal kepala penjaga gerbang kota di depan, sementara si gila abadi dan Bai Yi melindungi Niu Ben. Secara berurutan, mereka bergegas melewati beberapa kota, dan pada saat ini, langit berangsur-angsur cerah. Melihat pegunungan yang semakin dekat, hati Chen Ping menjadi semakin gelisah. Sekarang langit mulai cerah, diyakini bahwa Xie Chong pun sudah lama mengetahui arah pelarian mereka. Diperkirakan ada sejumlah besar pengejar yang datang ke arah mereka di belakang mereka sekarang. Saya penasaran, ada berapa banyak kota lagi yang akan datang? Bai Yi berkata dengan sedikit cemberut. Siapa peduli, tembus saja sebanyak-banyaknya yang ada. Lagi pula kita sudah menembus banyak kota. Kota Feihu ini hanya sekuat kota utamanya, semua kota lainnya hanyalah sampah. Kata Crazy Immortal. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lagi pula, malam itu, Chen Ping telah menyelesaikan semuanya dengan 1 pedang, tanpa menunda-nunda, membuat si gila abadi berpikir bahwa kota-kota lain di kota Feihu semuanya sampah dalam hal kekuatan. Jangan ceroboh, ayo pergi. Chen Ping berkata, dan mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka. Namun tak lama kemudian, sebuah kota lain terlihat di hadapan mereka. Namun, kota ini jelas jauh lebih besar, meskipun tidak sebesar kota utama, tetapi bisa saja lebih besar daripada kota-kota lainnya. Yang paling mencolok, gerbang kota ini tertutup rapat, diselimuti kabut berwarna abu-abu kecoklatan, sehingga mustahil untuk melihat gerbang kota. Seluruh kota diselimuti kabut, dan bahkan jika Chen Ping terbang ke udara, sulit baginya untuk melihat pemandangan di kota. Chen Ping mencoba menyelidiki sedikit dengan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa kabut ini bahkan memiliki kemampuan untuk menghalangi indera ketuhanan. Jelaslah bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja, agar tidak membiarkan orang lain mengetahui tentang pemandangan di kota, dan sengaja menutupinya secara umum. Aneh sekali, kok di kota sebesar ini seperti tidak ada siapa-siapa, tidak ada nafas sekecil apapun. Si gila abadi memandang kota yang muncul di depannya dan berkata dengan sedikit cemberut. Ini adalah seseorang yang sengaja menutupi aura kota. Tampaknya kota ini, dibandingkan kota Feihu, dianggap lebih penting. Untuk melewati kota ini, saya khawatir tidak akan semudah seperti awalnya. Wajah Bai Yi muram saat dia berkata, kota ini dikelilingi kabut, tidak dapat dilihat sama sekali, kita tidak bisa terbang melewatinya begitu saja. Jika kita tidak dapat mendeteksi orang-orang di kota, maka orang-orang di kota juga pasti tidak dapat mendeteksi kita. Kata peri gila. Tidak bisa tembus, kabut ini terbentuk dari formasi besar, bahkan jika kita terbang dari atas,
kita akan tetap terdeteksi. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Pertama-tama hancurkan formasi besar kota ini untuknya. Kalau tidak, kita akan sangat pasif. Chen Ping memutuskan untuk menghancurkan formasi besar kota di depannya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka tidak akan mengetahui situasi di kota tersebut sementara pihak lain mengenal mereka seperti punggung tangan mereka. Mereka tiba di dasar kota. Secara mengejutkan tidak ada seorang pun penjaga di pintu masuk kota. Kelihatannya mereka benar-benar ingin menjadikan kota mati. Tetapi Chen Ping tahu bahwa mustahil ada kota mati di seluruh wilayah kota Feihu. Chen Ping menatap gerbang kota tinggi di depannya. Perlahan matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Chen Ping yang membuka mata dunia bawah surgawi. Dengan formasi sebesar itu, Chen Ping takut akan butuh waktu lama untuk menghancurkan formasi itu jika dia mengikuti aturan. Dan belum tentu ia dapat menghancurkannya, maka dari itu Chen Ping kini akan menggunakan mata dunia bawah surgawi dan mencoba mengamati formasi itu. Berdengung. Bersamaan dengan terbukanya mata dunia bawah surgawi, penglihatan di depan mata Chen Ping berubah drastis. Dengan terbukanya mata dunia bawah surgawi, kabut abu-abu kecoklatan perlahan menghilang di mata Chen Ping, dan seiring dengan semakin dalamnya mata dunia bawah surgawi, bidang penglihatan Chen Ping secara mengejutkan juga menembus gerbang kota dan memasuki kota. Walaupun formasi ini mengisolasi nafas dan tidak bisa diselidiki dengan indera ilahi, tidak ada cara untuk menghentikan mata dunia bawah surgawi. Chen Ping menoleh dan mendapati bahwa di seluruh kota, tidak ada seorang pun yang terlihat, melainkan semuanya adalah prajurit perang berbaju besi. Ada prajurit perang yang tak terhitung jumlahnya, tersusun berpasangan, sebagian berlatih, sebagian berpatroli. Chen Ping akhirnya mengerti pada saat ini bahwa kota yang tampak berbeda di depannya ini bukanlah sebuah kota sama sekali, melainkan barak besar kota Feihu. Para prajurit perang berbaju besi itu semuanya dilatih di tempat ini dan kemudian diangkut ke berbagai kota. Pada saat ini, jantung Chen Ping menjadi tegang, dia berlari ke sana kemari, dia sebenarnya telah berlari menuju tempat paling berbahaya yang akan datang. Menyingkirkan mata surgawi dunia bawah, bayi berbisik, menantu bijak, bagaimana? Bisakah kita menghancurkan formasi sihir di kota ini? Tidak perlu merusaknya, ayo kita pergi ke tempat lain saja. Chen Ping berkata, berbalik dan pergi. Kakak, apa yang kau lakukan? Mungkinkah kau takut? Mat Immortal bingung saat dia melihat Chen Ping. Bersambung.